Tantangan kedua, bab 85. Darlene langsung melompat dari sofa, suaranya bahkan ikut berubah. "Yos, kamu sedang bercanda apaan? Aku pergi bekerja di kantormu. Kalau Jen tahu, apa yang akan dia pikirkan?" Pria ini benar-benar sudah gila. "Bukankah ini adalah idenya?" Yos menjawab seperti sudah seharusnya. Tubuh yang tinggi berdiri di depan jendela dengan tatapan dingin dan tersenyum. Asistennya Harry merasa dirinya pasti belum sadar. Kalau tidak, matanya mana mungkin kabur dan melihat bos Yosnya tertawa. Tatapannya pun melihat ke arahnya. Harry pun merasa sangat aneh. Dengan cepat meletakkan berkas di mejanya dan langsung keluar. "Tiba-tiba begitu baik padamu, kamu akan merasa tidak tenang. Kalau terus-menerus begitu dingin, malah akan merasa lebih nyaman. Orang ternyata memang sangat tidak tahu bersyukur." Darlene dengan khawatir berjalan bolak-balik di ruang tamu. Walaupun yang Yos katakan itu benar, tapi Jen mungkin hanya sembarangan berkata saja. Kalau Jen mengetahui hubungannya dengan Yos saat itu, apakah dia masih bisa bekerja di sana? Atau akan segera menjadi orang yang disalahkan semua orang? Dia tidak ingin menjadi seperti ini. Walaupun pergi juga harus pergi tanpa rasa bersalah. "Tidak, aku sudah menyetujui Perlina untuk pergi bekerja ke perusahaan Kak Richard." "Kak Richard." Tatapan Yos perlahan menjadi dingin karena panggilan yang begitu dekat ini. Menjadi serius dan suaranya bahkan ikut mengecil. "Jangan lupa, kamu masih berhutang 2 syarat padaku." "Jadi, pergi bekerja di tempatmu bisa mengurangi 1 syarat ya?" Darlene menangkap intinya. Beberapa hari ini dia tidak bisa tidur dengan tenang, juga karena hal ini. 2 syarat sangat sedikit, tapi Yos malah terus tidak mengajukannya, membuatnya menunggu sampai sangat stres. Tapi dia juga tidak berani untuk bertanya. Sekarang Yos sudah mengajukannya sendiri. Yos dengan halus mengiyakan, termasuk menyetujuinya. "Kamu tunggu dulu, aku pikirkan dulu." Darlene memberitahu dirinya untuk jangan gegabah, harus memikirkannya terlebih dahulu. Jarak dengan waktu Derek melakukan operasi masih ada sebentar. Walaupun tidak panjang, dia juga harus mencari pekerjaan. Kalau cek Yos tidak bisa dicairkan, Derek masih memerlukan biaya untuk obat impor jantung bulanan. Dia pun bertanya, "Berapa gaji asisten sekretaris?" Yos merasa ada awan di atas kepalanya, lalu menjawab, "Lebih banyak dari gaji manajer toko." "Mana mungkin?" Darlene merasa tidak masuk akal. Tidak masuk akal kalau gaji seorang asisten sekretaris lebih tinggi dari menjadi manajer toko di sebuah toko bermerek. "Setelah datang kamu akan mengerti. Pekerjaan ini tidak begitu mudah." Yos menelan kembali ucapan selanjutnya. Keuntungan yang menggoda, uang yang banyak. Dia percaya tidak ada orang yang bisa menolaknya. Akal sehat Darlene mengatakan padanya, di belakang ini pasti ada hal yang belum dia sadari. Dengan berhati-hati berkata pada pria di balik telepon, "Kenapa kamu ingin aku pergi bekerja di sana?" Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia mengerti. Tidak masuk akal, sebuah kantor pengacara tidak bisa mencari asisten yang cocok dengan bidangnya. Yos sepertinya sudah tidak sabar, lalu berkata, "Kalau kamu bertanya lagi, perjanjian ini dibatalkan. Kamu bisa terus menunggu." Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Aku setuju. Besok aku akan pergi ke sana."
Darlene pun mengatakan sebuah permintaan sebelum Yos menutup telepon. "Yos, aku bisa pergi bekerja di sana. Bisakah kamu berpura-pura tidak mengenalku?" Dia tidak ingin membuat orang lain merasa dia masuk karena relasi. Yos dengan dingin mendengus dan langsung menutup telepon. Jadi, apakah dia sudah menyetujuinya? Darlene memegang ponsel, merasa kedua kakinya seperti sedang menginjak kapas, begitu tidak nyata. Dia sedang menjual dirinya pada Yos. Kedepannya, setiap hari dia mungkin akan menghadapi wajah yang dingin itu. Memikirkan ini membuat bagian dadanya berdebar beberapa kali. "Darlene, kenapa kamu memiliki pemikiran seperti ini? Kamu harus tenang." Darlene mematikan api yang ada di hatinya. Dengan tidak tenang menarik rambutnya. Sekarang dia perlu seseorang untuk membantunya memikirkan hal yang mungkin akan terjadi. Darlene langsung menelpon Perlina. "Ada apa? Katakanlah." Suara Perlina terdengar sedang marah. "Perlina, apakah kamu sedang sibuk?" Darlene merasa dia menelpon tidak pada waktunya. Perlina yang mendengar suara Darlene, nadanya pun diperlembut, tapi sangat menusuk berkata, "Sibuk apanya? Ada apa mencariku?" "Tidak ada apa-apa." Ucapan yang ingin Darlene katakan pun mulai merasa ragu. "Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu menelponku? Katakanlah, aku ada waktu." Mendengar Darlene yang tersendak-sendak, Perlina langsung menjadi serius dan tertarik. Dia beberapa kali ingin memuji insting dirinya yang begitu tajam. Aduh, ada apa dengan suasana yang romantis ini? Membuat dia yang jomblo selama 28 tahun merasa sangat kesal. "Itu Jasper masih ada di sana atau tidak?" Darlene harus menanyakan apakah seseorang masih ada di sana atau tidak. "Dia dari tadi sudah pergi. Katakanlah." Perlina pun mendesak Darlene. Perasaan tidak senang karena Jasper perlahan pun menghilang. Sekarang dia hanya ingin mendesak apa alasan Darlene yang tersendak-sendak. "Tidak apa-apa, hanya saja barusan Yos menelponku, menyuruhku pergi bekerja di tempatnya besok. Kamu rasa bukannya ini sangat lucu?" Darlene berkata dan tertawa kering. "Dasar, Yos benar-benar mengatakan ini padamu." Perlina yang awalnya dengan malas berbaring di sofa pun langsung duduk di sofa karena ucapan Darlene. Iya, kamu juga merasa sangat aneh kan?" Darlene seperti tidak menemukan sebuah alasan. "Harus bagaimana mengatakannya? Walaupun sangat aneh, tapi kenapa aku merasa Yos sedang cemburu?" Perlina membantu Darlene menganalisis. Siang hari pada saat makan, Yos yang mendengar Darlene akan pergi bekerja di tempat kakaknya. Walaupun tidak ada reaksi, tapi terlihat tatapan di matanya. Perlina melihat dengan jelas. Baiklah, dia juga tidak yakin apakah dirinya salah lihat atau tidak. Tapi setelah Darlene mengatakan ini, tatapan itu bisa dimengerti. Tidak mungkin. Dia mana mungkin cemburu. Aku lebih baik percaya besok matahari terbit dari barat. Darlene bahkan tidak berpikir dan langsung membantah kesimpulan ini. Kalau begitu bagaimana menjelaskan kenapa Yos menyuruhmu kerja di kantornya? Perlina tiba-tiba merasa pemikirannya salah. Mungkin Yos memiliki perasaan pada Darlene. Tapi kenapa dia menerima Jen? Apakah Yos si bajingan itu ingin merangkul keduanya? Dasar, hanya ada kemungkinan ini. Darlene, kamu tidak boleh menyetujui si bajingan itu. Dia ingin berselingkuh, si sampah itu.
Besok aku akan pergi memberesinya. Berlina sangat marah. Yos tiba-tiba dimaki, duduk di kursi kantor dan bersin, mengerutkan alis yang indah, lanjut membereskan berkas yang ada di tangannya.